Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Bustanul Arifin, Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Pada mata kuliah Sistem Mikroprosesor ini, akan kita bahas mengenai materi atau tema mode pengalamatan dalam bahasa assembly. Mode pengalamatan MCS51 atau Microcontroller System 8051 ada 5. Yang pertama adalah mode pengalamatan segera, mode pengalamatan langsung, mode pengalamatan tidak langsung, mode pengalamatan register, dan yang terakhir adalah mode pengalamatan kode tidak langsung. Berikut ini akan kita bahas satu persatu pembahasan dari mode pengalamatan. Yang pertama adalah mode pengalamatan segera. Dalam mode ini, data konstan merupakan data yang menyatu dengan instruksi. Cara ini menggunakan konstanta. Sebagai contoh adalah move A, crash 0 AFH. Perintah ini mempunyai arti bahwa data konstanta 0 AFH diisikan ke akumulator. Perlu Anda ingat bahwa dalam bahasa assembly, instruksi dikerjakan dari belakang koma ke depan koma. Sehingga move, kita ingat lagi, move adalah isi atau salin. Dengan ada tanda crash atau tanda pagar ini menunjukkan bahwa bilangan setelah tanda crash adalah satu konstanta. Sehingga konstanta AFH dimasukkan ke akumulator. Dari belakang dimasukkan ke depan. Kita ingat kembali SFR, Special Function Register, akumulator mempunyai alamat pada RAM 0E0, sedangkan untuk register B 0F0 sampai seterusnya. Ini masih sama, yaitu SFR di dalam memori data, ya. Dalam RAM, pengalamatannya seperti ini. Akan kita lihat apa yang terjadi ketika kita menulis move A, crash 0 AFH. Perintah ini atau instruksi ini akan dikompil menjadi bahasa mesin 74AF. 74AF, bahasa mesin ini masuk ke memori program. Seperti telah saya katakan tadi bahwa dengan adanya tanda crash, maka ini menunjukkan konstanta. Berarti konstanta AFH dimasukkan ke akumulator. Sedangkan akumulator adalah terletak di memori data. Perlu Anda ingat kembali, apa perbedaan antara memori data dan memori program. Di dalam memori program terdapat bahasa mesin yang telah kita ketik dalam bahasa assembly. Bahasa assembly move A, crash 0 AFH mempunyai bahasa mesin 74AF. Dimasukkan di sini. Sedangkan kita lihat operasi di memori data, kebetulan kita menggunakan special function register, sehingga suatu konstanta 0 AFH dimasukkan ke akumulator. Akumulator mempunyai alamat di E0. AF adalah 1010, F 1111. Hanya di sini adalah heksa. Untuk contoh kedua, move P, crash 11001100B. Jadi bisa berbentuk bilangan biner, bisa juga berbentuk bilangan heksadesimal. Bahkan bentuk desimal pun bisa. Asal ada tanda crash, maka di sini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah konstanta. Berarti ini ya,
akan mengisikan bilangan 11001100 ke pot 1. Pot 1 mempunyai alamat 90. Berarti 11001100 masuk ke pot 1. Sedangkan bahasa mesinnya 7590cc dimasukkan ke memori program. Jadi materi ini akan lebih memperjelas bagaimana memori program, bagaimana memori data. Sekarang kita lanjutkan ke mode pengalamatan langsung. Mode pengalamatan langsung digunakan untuk menunjuk data yang berada di suatu lokasi memori dengan cara menyebut lokasi atau alamat, di mana memori tempat data tersebut berada. Dalam metode operasi pengalamatan langsung, nilai yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Contohnya seperti ini. Move A, move A, 07FH. Di sini tidak terdapat tanda crash atau tanda pagar. Instruksi ini mempunyai arti bahwa data yang berada di dalam memori dengan lokasi 7FH dimasukkan ke akumulator. Jadi bukan 7FH masuk ke akumulator, tetapi ternyata 7FH ini adalah suatu alamat. Suatu alamat yang menyimpan data. Data yang berada di 7FH dimasukkan ke akumulator. Baik, berikut akan kita lihat ilustrasi dari pengalamatan langsung. Move A, 07FH, tanpa tanda crash. Berarti kita lihat dulu 7FH di mana. Kita lihat 7FH letaknya adalah di memori data, tepatnya di General Purpose Register, bukan di Special Function Register. Ya. Kita lihat dulu 7FH di sini. Ternyata di sini ada satu data. Isinya adalah 0001, 0000 atau 010H. Ya, ini 10H. Data inilah yang akan dimasukkan ke akumulator. Masuk ke sini, akumulator beralamat E0, maka data di sini menjadi 0001000. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana cara mengisi alamat 7FH ini? Padahal perlu Anda ketahui bahwa suatu memori, jika tidak ada perintah apapun, maka isinya adalah bilangan biner 0, seperti ini. Karena ini tidak kita isi, tidak kita akses, isinya 0. Ini pun sama. Ini isinya 0. Tetapi bagaimana cara mengisi ini? Caranya sama, yaitu menggunakan pengalamatan segera. Dengan cara apa? Ternyata perintahnya adalah perintah sebelumnya. Move 7FH, berarti crash 010H. Berarti ini adalah suatu konstanta dimasukkan ke 7FH. Seperti materi sebelumnya, mode pengalamatan segera. Kita isi dulu 7FH dengan nilai 00010000. Setelah itu, kita lihat move A, 07FH ini adalah pengalamatan langsung yang sedang kita bahas saat ini. Jadi, sebelum kita memindah isi data dari alamat tertentu ke akumulator, kita harus mengisi dulu alamat tersebut. Jika tidak kita isi, maka isinya adalah bilangan biner 000000. Seperti itu. Yang sebelah kiri adalah memori data, dan sebelah kanan adalah memori program yang berisi bahasa mesin dari bahasa assembly ini, 757F10E57F. Total memori yang dibutuhkan adalah 5 byte. Selanjutnya adalah mode pengalamatan tidak langsung. Cara ini digunakan untuk mengakses data yang berada di dalam memori, tetapi lokasi memori tidak disebut secara langsung, tetapi dititipkan dahulu di register lain. Ini memang agak muter-muter, tetapi mempunyai keuntungan bahwa
memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu nilai. Mode ini satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte lebih dari RAM internal pada keluarga MCS 51. Contohnya adalah move A, add R0. Di sini kita ketahui bahwa R0 adalah register R0 dipakai untuk menyimpan lokasi memori, sehingga instruksi ini menyimpan arti memori yang alamat lokasinya tersimpan dalam R0. Isinya tersebut disalin ke akumulator. Jadi ini bertumpuk-tumpuk ya. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh berikut ini. Move A, crash R0. Kita lihat R0 itu di dalamnya ada apa? R0 adalah satu memori data yang berada di alamat 00. Kita lihat di sini. Oh, R0 ada isinya 0101 atau 5, 0011, 3. Berarti berisi 53H. 53H ini tidak serta-merta langsung dimasukkan ke akumulator. Tetapi 53H ini adalah suatu alamat lagi. Ya. Ini yang membedakan dengan pengalamatan langsung. Jadi ini merupakan satu alamat. Kita lihat dulu alamatnya di mana ini. Oh, dia berada di 53H. 53H ketemu, kita lihat isinya. Ada bilangan 111, 1111 atau FFH. Bilangan inilah yang akan kita masukkan ke akumulator. Berarti berjenjang, bertumpuk ya. Tidak serta-merta isi dari R0 dimasukkan ke akumulator, tetapi isi dari R0 adalah satu alamat, alamatnya kita lihat. Setelah kita lihat, kita temukan suatu data, data ini baru kita masukkan ke akumulator. Dan ini berlangsung di memori data. Untuk memori program, move A, add R0 adalah E6. Kenapa kok singkat saja? Ya, ini karena satu ketentuan dari bahasa pemrograman MCS 51. Kebetulan move A, add R0, bahasa mesinnya adalah E6. Hanya 8 bit saja. Jadi sederhana. Kita lanjutkan ke mode pengalamatan yang keempat, yaitu mode pengalamatan register. Instruksi ini menjadikan register serbaguna, mulai dari R0 sampai dengan R7, yang telah kita lihat materi sebelumnya, sebagai tempat penyimpan data yang praktis dan kerjanya sangat cepat. Contohnya adalah move A, R5. Mempunyai arti bahwa data dalam register serbaguna R5 disalin ke akumulator. Data-data yang disebut dalam pembahasan tersebut semuanya berada di dalam memori data. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini kita pakai contoh move A, R0. Kebetulan sekali lagi bahasa mesinnya adalah hanya satu baris saja, yaitu E8. 1 byte atau 8 bit. E8. Ini berada di memori program. Sekarang kita lihat di memori datanya. R0. R0 itu ada di sini, ya. Di memori data, R0 adalah alamatnya 00. Kita lihat, oh isinya adalah 53, 0101, bilangan 5, 0011 adalah bilangan 3. Sehingga 53. 53H ini langsung masuk ke akumulator. Ini disebut dengan mode pengalamatan register. Lebih mudah daripada mode pengalamatan tidak langsung. Petak register tersebut yang tadi telah disebut, R0 di sini, R1, R2, sampai dengan R7, urut dari paling bawah. Ini disebut dengan register 0 sampai dengan register 7. Selanjutnya, kita lihat mode pengalamatan kode tidak langsung. MCS 51 mempunyai cara penyebutan data dalam memori program, ingat memori program, yang dilakukan secara tidak langsung. Misalnya move C, A, add A plus DPTR. DPTR adalah data pointer.
Dalam instruksi ini, instruksi move diganti dengan move C. Tambahan huruf C tersebut untuk membedakan bahwa instruksi ini digunakan untuk mengakses memori program. Sedangkan move tanpa C artinya digunakan untuk memori data. Tanda alfa digunakan untuk menandai A plus DPTR yang berfungsi untuk menyatakan lokasi memori yang isinya disalin ke akumulator. Contohnya seperti ini. Jadi ketika ada move C, bukan move, ini ya mempunyai arti bahwa mengambil data di suatu tempat di memori program. Sebelah kanan ini adalah memori program. Selama ini, contoh sebelumnya adalah move A, R0 misalnya. Jadi kita mengakses data di memori data, kita masukkan di memori data juga. Tetapi kalau ini ada move C, ada tambahan huruf C-nya, berarti kita mengambil suatu data di memori program, baru kita masukkan ke memori data. Memori data di sini tepatnya adalah di akumulator. Akumulator dengan alamat E0. Ini dinamakan dengan mode pengalamatan kode tidak langsung. Untuk literatur, dapat Anda baca di buku Belajar Mikrokontroler AT89C515255 Teori dan Aplikasi, karya Pak Eko Akvianto Eko Putra, dan bereksperimen dengan mikrokontroler 8031 karangan Bapak Muhibnu Malik. Anda masih kurang paham? Jika Anda hanya mendengar satu kali, mungkin masih aneh, masih bingung. Coba Anda putar lagi. Putar lagi video ini sebanyak 2 kali, Anda sudah mulai sedikit tahu. Lalu, dengarkan lagi. Ketika Anda mendengar 3 kali, Anda sudah lumayan mudeng. Lanjutkan dengan memutar sekali lagi, sehingga 4 kali, Anda sudah paham. Dan dengan mendengar video ini sebanyak 5 kali, insya Allah Anda bisa menjelaskan ulang. Demikian penjelasan mengenai mode pengalamatan dalam bahasa assembly, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.